وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasad, Assalamualaikum ya Ibrahim alaihissalam, Assalamualaikum ya Sulaiman alaihissalam, Assalamualaikum ya Daud, Assalamualaikum ya Daniel, Assalamualaikum ya Musa, Assalamualaikum ya Isa, Assalamualaikum ya Nuh alaihissalam, Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi, Bismillahi fi jismi, Bismillahi fi dami, Bismillahi fi lahmi, Bismillahi fi azmi. Bismillahi fi zildi, Bismillahi fi admi. Bismillahi nuri nuru nurullah nur rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi waridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat Abasatu MDNH dimanapun berada, pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan irodahnya, pada malam hari ini kita bisa baik bersama. Adalah mudah-mudahan menjadikan waktu yang bermanfaat, karena hidup adalah merupakan seperti perputaran, adalah kita membuat rekaman dalam kehidupan. Mudah-mudahan 1 jam pagi bersama Abah dan 1 jam malam menjadikan wasilah kepada kita, adalah kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah. Dan barangkali mudah-mudahan Abah menjadikan wasilah untuk kita senantiasa sadar tentang arti perjalanan hidup kita dari dan menuju pada Allah. Dan di dalam Al-Quran betapa indahnya Allah dan betapa romantisnya Allah yang selalu mengakui bahwa kita adalah milik Allah, ya. Yang senantiasa menegaskan bahwa sesungguhnya adalah sebenarnya diri kita adalah
Kata Allah dalam surat Ad-Duha ayat 3 adalah Allah tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membenci kita. Dan kemudian surat Al-Baqarah Allah mengatakan surat 64 sudah menyatakan bahwa kita adalah milik Allah. Pada saat kita sudah dimiliki, tentu sebuah benda sekalipun diakui bahwa kita adalah milik sesuatu yang mulia, maka tentu kita akan merasakan betapa mulianya kita, bahagianya kita. Yang Allah mengakui ya dalam surat Al-Baqarah bahwa kita adalah milik Allah. Dan juga Allah menegaskan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa sesungguhnya kita lebih dekat daripada apa yang kita sangka. Barangkali selama ini adalah kita menganggap jauh dari Allah. Dan itulah Allah sudah ingatkan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Maka betapa sesungguhnya aku ini adalah maha dekat. Ya. Marilah jangan lagi merasakan jauh dengan Allah. Karena dia yang mengatakan aku ini adalah sangat dekat. Bahkan dekatnya adalah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari ulat leher dan leher. Bagaimana dekatnya Allah adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sahabat. Seumpama adalah kayu dan asbak kayu adalah selalu tidak pernah berpisah. Abid wal ma'bud tidak akan pernah berpisah. Seperti tidak pernah berpisah gula dengan manis. Seperti itulah Muhammad Rasulullah dengan Allah tidak pernah berpisah. Maka demikian pula dalam ayat lain adalah maka Allah pada saat kita menempatkan dia di hati kita, dia pun menempatkan kita adalah pada dirinya. Pada hatiku kata Allah, kau letakkan aku pada hatimu, aku pun meletakkan kamu pada hatiku. Kau ingat aku pun ingat kamu, ya sahabat. Maka juga demikian, Allah selalu akan memberikan hiburan pada kita pada saat kita lelah. Disinilah barangkali pada malam hari ini Abah menjawab sahabat pertanyaan dari teman, bagaimanakah cara meraih kepada kita adalah ridho dan rahmat Allah, segala kebahagiaan, kekayaan, surga, apapun yang dimiliki oleh Allah akan menjadi milikmu. Ya. Pada saat Allah sudah ridho pada dirimu dan ada rahmat Allah pada dirimu. Dalil Al-Quran begitu jelas kepada kita. Ya. Tetapi untuk sampai kepada ridho kepada Allah, Allah memberikan adalah kita diminta adalah untuk iman kepada Allah. Ya, sahabat. Di dalam surat At-Taubah ayat 19 Allah berfirman, alladzina amanu, adalah siapa adalah orang-orang yang beriman itu. Bukan hanya sebatas orang yang mengaku beriman, karena ada orang yang munafik yang kata Allah wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir, tapi mereka sebenarnya enggak beriman. Maka marilah kita sama-sama adalah betul-betul tadi semua, dan Abah sudah ajarkan bagaimana kita menjadi seorang mukmin, seorang muslim, seorang muhsin. Islam, iman, dan ihsan adalah kita lahirkan Muhammad. Mim. Maka kita adalah menjadi orang yang muslim. Ya. Orang yang muslim akan menjadi orang yang mukmin. Orang yang mukmin adalah orang yang muhsin. Maka pada saat Allah berkata alladzina amanu, berarti orang ini sudah dianggap oleh Allah adalah seorang muslim.
Karena orang Muslim itu adalah bukan yang mengaku Islam, tetapi dia yang sudah berserah diri pada Allah. Bagaimana cara berserah diri kepada Allah adalah dengan menyerahkan, mengembalikan bahwa sebenar-benarnya kita adalah milik Allah. Adalah bahwa sesungguhnya wujud kita karena wujudnya Allah. Itulah diantara cara mengembalikan. Dan Abah sudah ajarkan dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, katakan di hatimu. Karena Allah akan mendengarkan di dalam surat Al-Insyirah, Allah mengatakan, aku mendengar bisikanmu. Maka disitulah bicara dengan Allah adalah bukan teriak-teriak. Tapi adalah dalam ketenangan, dalam kedamaian. Adalah sebagaimana air danau yang dalam keadaan tenang, maka kau akan saksikan dasarnya. Bahkan air langit pun akan berbayang pada air itu, sahabat. Tapi selama ini kenapa kita tidak mampu melihat Allah? Karena airnya terlalu keruh. Terlalu banyak kita berpikir. Kita bukan adalah menjadi manusia pikiran, bukan jiwa. Apalagi ruh, ya sahabat. Kita adalah terlalu banyak berpikir, monkey thinking, loncat sini, loncat sana, loncat sini, loncat sana. Itulah yang membuat diri kita keruh, ya sahabat. Sehingga ada kebeningan hati kita tidak mampu melihat ayat-ayat Allah, isyarah-isyarah Allah pada diri maupun di luar diri. Maka itulah iman adalah sebagaimana kata Abah, al-imanu kullu, iman yang sempurna itu adalah al-imanu bi ru'yatillah, yang mampu melihat Allah, sahabat. Tapi tidak ada yang bisa melihat Allah kecuali adalah sudah mati. Tetapi kita disuruh adalah mati dalam hidup, ya supaya hidup dalam kematian. Karena pada dasarnya selama kamu hidup, itulah bahwa kamu belum ridho pada Allah. Selama kamu yang merasa mengakui hidup milikmu, kau belum ridho pada Allah sebetulnya. Pada saat kamu menganggap wujudmu adalah wujudmu, itu berarti kau belum ridho dengan Allah. Raditu billahi robba itu adalah mengakui sebenar-benarnya yang boleh wujud yang ada hanya Allah. Adapun wujud kita adalah wujud karena wujud yang diwujudkan. Maka kita disebut wayang. Kehidupan ini sahabat adalah wayang. Wayang adalah bayang. Bayang dia al-haq. Maka kewajiban kita adalah mengembalikan. Jangan mengakui bahwa sesungguhnya kita hanyalah bayangan daripada dia. Maka itulah kenapa kita disebut wujud waham. Wujud waham adalah wujud sangkaan. Bukan wujud yang sebenarnya. Adalah wujud bayangan. Seperti kamu adalah bercermin, maka di cermin itulah. Kamu adalah yang dicermin bukan kamu, tapi tiada lain daripada kamu. Maka disinilah pada saat kita adalah ridho pada Allah, maka kita serahkan wujud itu kembali kepadanya. Karena kita adalah hanya bayangan, maka itulah kisah wayang. Wayang itu dari bayang. Maka kalian yang menonton wayang kulit sebetulnya adalah kalian tidak mampu melihat dalam, karena yang kau lihat adalah hanya bayangan daripada apa? Dari wayang yang digerakkan oleh dalang. Demikianlah dalam kehidupan ini, sahabat. Maka itulah kenapa manusia tidak mampu melihat Allah pada segala yang bergerak, pada segala yang diam. Karena manusia adalah terfokus pada wayang itu. Dan bukan pada yang menggerakkan wayang itu. Padahal kalau kita tenangkan diri kita. Itulah yang Syaikhullah katakan Abah Haus menenangkan Allah kepada kita adalah ngewenangkan Abah udah menangkan Allah laka kepadamu antanduro untuk melihat dirimu dan di luar dirimu yang berkaitan dengan segala yang pada dirimu dan di luar dirimu fil mukawanat.
Semua mukawan adalah kawana. Semua abid itu adalah ma'bud. Itulah semua gula itulah manis. Semua Muhammad itulah Allah pada dasarnya. Semua sifat itulah zat sebetulnya. Maka betapa anehnya manusia tidak mampu menyaksikan Allah. Karena disebabkan karena tidak mampu menyaksikan Muhammad pada segala yang dohir. Nah inilah sesungguhnya adalah kepada kita. Maka tugas kita sahabat adalah marilah kita ridho pada Allah dengan mengakui sebenarnya aku wujud yang diwujudkan. Aku bayang dari dia. Aku mazhar dari dia. Tadi untuk menggambarkan bahwa dia hidup, maka tampaklah pada hidup kita. Untuk menggambarkan dia wujud adalah pada diri kita. Untuk menggambarkan bahwa dia itu maha mendengar, maka adalah pada pendengaran pada diri kita. Maka seluruh makhluk ini sahabat adalah wayang-wayang Allah. Yang merupakan adalah kisah Allah, dongeng Allah untuk memperlihatkan seluruh sifat yang ada pada dirinya. Maka sebetulnya begitu mudah seandainya kita mau selaraskan diri kita. Takhallaqu bi ahlakillah. Karena hubungan antara makhluk dan khalik adalah khuluq, ya. Dan bagaimana hubungan khuluq itu adalah dengan akhlak. Nah, adapun akhlak, apa itu akhlak? Akhlak itu adalah takhallaqu bi ahlakillah. Maka adalah kita berakhlak Allah. Bagaimana cara berakhlak Allah? Bahwa kita mengakui sebetulnya hidup kita hidup Allah. Kalau kita mengatakan bahwa kita yang hidup, kamu yang rugi. Karena Allah mati. Ingat, Allah itu berseberangan dengan sifat makhluknya. Itulah sifat Allah yang mukhalafatul lil hawadis. Maka inilah kata Abah, manusia yang tidak mengenal Allah, dia telah menenggelamkan Tuhannya. Pada saat dia wujud, dia membuat Allah adam, tidak ada. Pada saat dia merasa hidup, dia telah membunuh Tuhannya. Karena Tuhannya itu hanya hidup kalau dia mati. Ingat itu, nabi isbat. Kalau Tuhannya itu hanya mendengar kalau kamu budeg. Tuhannya itu hanya melihat kalau kamu buta. Tuhannya itu adalah ada kalau kamu tidak ada. Nah, selama ini sahabat, manusia kenapa tidak mendapatkan ridho dan karena manusia belum ridho pada Allah. Raditu billahi rabbah wabil islami dina itu. Sesungguhnya pada saat kita adalah tadi maka orang-orang beriman itu adalah orang yang sudah aslama. Orang Islam yang sudah berserah diri itulah akan membuktikan iman. Tadi. Maka itulah kenapa kata Abah, Nabi menyuruh kita mencari ilmu yang satu, ilmu tauhid. Utlubul ilma. Carilah ilmu yang satu. Karena ilma itu adalah mufrad. Maka carilah ilmu yang satu, ilmu tauhid. Nanti maka Allah mengajak kita untuk hijrah. Alladzina amanu wa hajaru. Nah di situ. Kita harus hijrah dari syirik kepada tauhid. Dari dolim kepada adil. Semua. Ya. Daripada kafir kepada iman. Tadi semua. Ya. Kepada syukur. Syukur itu terbuka. Kufur itu tertutup. Berarti orang kafir itu adalah orang tertutup. Lawannya orang tertutup adalah terbuka. Maka pada saat Allah mengatakan adalah orang beriman berarti dia itu orang yang terbuka. Kenapa dia bisa terbuka pada imannya? Karena dia sudah aslama. Pada saat dia berserah diri. Pada saat dia mengatakan sesungguhnya wujudku wujud Allah. Hidupku karena dihidupkan oleh Allah. Mendengarku karena sama Allah. Bicaraku karena kalamnya Allah. Segala gerak pada tangan dan kakiku adalah karena merupakan kudrat iradat Allah. Maka disitulah engkau telah berwudu sebetulnya. Artinya bahwa kau sudah lepaskan, merasa mengakui, merasa memiliki, dilepaskan kepada dia.
maka kau sudah berwudu. Pada saat berwudu itulah kau sebenarnya sudah mulai iman kepada dia. Karena tanpa Islam maka tidak ada iman. Maka tadi Islam, maka Nabi berkata utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi mencari ilmu yang satu tidak mungkin kamu aslama kecuali kamu sudah tauhid. Tadilah. Maka ilmu yang satu itu adalah ilmu tauhid, wahada yuwahidu tauhidan. Barulah engkau akan iman kepada Allah. Sahabat, maka marilah. Dan Allah sudah menyampaikan kepada kita, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadiyatahu. Jika seorang hamba mencintaiku, maka wa qataltuhu, maka kata Allah, innal abdi idza ahbabtuhu wa qataltuhu. Ketika hamba mencintaiku, aku akan membunuhnya. Bukan membunuhnya, tetapi adalah akan mengganti. Bagaimana hamba mencintaiku itu adalah apa sudah jelaskan, adalah raditu billahi rabbah. Bertuhankan dia, bahwa kita hanya wujud yang diwujudkan dia. Wujud kita bayangan wujud dia. Melihat kita karena melihat basornya dia. Mendengar kita karena mendengarnya dia. Berilmu dia kita karena berilmunya dia. Tadi inilah yang harus kita menunjukkan bahwa kita itu adalah, makanya itulah yang Abah suka ajarkan bagaimana supaya kita berislam. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Tuh. Maka sudah Abah ajarkan bagaimana cara mandi. Dan juga sahabat, ada masukan dari teman, tapi ini boleh juga, ya. Karena dia barusan memberikan Abah kabar bahwa sesungguhnya, kenapa Bah, lamunan saya pada saat mandi itu terijabah semua. Misalnya dia bilang saya ingin naik jabatan, tiba-tiba pada saat saya mandi, ya, dan dia mendapat penjelasan dari Abah, masuk akal. Karena pada dasarnya hidup kita dari air. Dan kenapa Nabi menggunakan air sebagai media? Doa menggunakan media air. Karena tadi hakikat tubuh kita 70% adalah air. Nah, tapi lucunya yang sahabat ini dia bilang dia mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara mandi. Padahal Abah hanya diajarkan cara mandi. Itulah sahabat terkadang adalah kalian akan menemukan sendiri adalah pada saat tiba-tiba terbersit di hatimu. Ada keinginan. Maka setelah dia memandikan dirinya, mengguyur rambutnya, dia tekuk lidahnya, bacakan dulu pada air, Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul rabbi, bihaqi nur Muhammad. Kemudian mulailah dia menggujur. Tadi. Ya mencoba kata dengan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mulailah dia guyur, tekuk lidah, dia rapatkan giginya, dia katakan la ilaha illallah sebagaimana yang sudah Abah ajarkan. Ya Allah sucikan tubuhku dengan air itu, kan? Yang kedua, setelah dia 3 kali dia guyur lagi, Allah Allah ya Allah sucikan hatiku. Yang ketiga, dia guyur lagi. Hu ya Allah sucikan jiwaku. Nah, dia orang ini tambah sahabat. Sahabat kita tuh dia tambah. Maka dia pada saat guyuran terakhir itu atas di dalam getaran hatinya dia berkata, kamu bacakan keinginanmu dengan air yang sama. Maka dia katakan, yang pertama dia iseng-iseng minta pekerjaan. Dan saya bilang seandainya saya mendapatkan gaji 40 juta, betapa bahagianya saya. Hanya dalam hitungan beberapa hari dia bilang, bah saya mendapatkan kerjaan gaji 40 juta gitu. Kemudian dia lucu lagi gitu kan tadi. Dia yang punya rumah. Karena dia lama-lama dia iseng dari semua. Akhirnya dia bilang, bah dia nanya sama saya, kok kenapa pada saat saya mandi,
permintaan saya lebih tajam daripada pada saat yang Abah ajarkan sebelum tidur dan setelah tidur. Ya, saya bilang bisa masuk akal. Karena kau sudah bacakan pada air la ilaha illallah, Allah Allah, huhu, dan kau katakan pada air itu, sucikan tubuhmu, sucikan jiwamu, sucikan adalah hatimu, tadi semua. Tiba-tiba sekarang kau sudah suci tubuhmu, suci jiwamu, dan suci juga hatimu. Tiba-tiba kau isikan pada di situ. Dan Allah sudah mengatakan dalam surat ini tadi, aku mendengar bisikanmu tadi semua. Dan air itu sahabat kita berasal dari air. Falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafi yakhruju min baini subi wa taraib. Dia teman sahabat kita ini. Tapi entah barangkali kalian mau mencobanya. Gitu kan tadi. Karena Abah sendiri tidak dengan jalan mandi. Gitu kan tadi, dengan duduk sebelum. Tapi teman kita ini justru menemukannya pada saat mandi. Dan menurut Abah masuk akal. Karena air itu adalah bagaimana baginda Nabi menggunakan air sebagai media. Lihatlah bagaimana seorang profesor di Jepang, sahabat. Ya, air itu adalah paling mudah disuruh sebenarnya. Pada saat kau katakan malaikat, air itu berubah jadi kristal. Pada saat kau katakan air itu iblis, maka dia pun berubah menjadikan menyeramkan. Pada saat engkau katakan sukses, air itu berubah jadi kristal. Pada saat kata kamu gagal, air itu berubah dari struktur yang menyeramkan. Itu seorang profesor yang membuktikan, sahabat. Nah, sahabat kita ini masuk akal kalau menurut Abah. Ini menjadi ilmu juga buat Abah gitu kan tadi semua. Nggak ada salahnya toh. Toh berdoa di kamar mandi sekalipun. Karena kalian selalu menekuk la ilaha illallah aja boleh. Allah Allah aja boleh. Huhu aja boleh di kamar mandi. Tuh. Maka apalagi setelah itu kamu baca Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni. Ya Tuhanku, pindahkan aku. Tuh. Dia dari gaji 5 juta menjadi 40 juta. Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah, pindahkan aku ke tempat yang lebih berkah. Tuh. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Engkaulah sebaik-baiknya yang memindahkan. Maka sahabat kita ini, sahabat, sekarang sudah bergaji 40 juta. Dalam hitungan 7 bulan sejak dia mulai datang ke Abah ke sini dan dia mengamalkan. Tapi dia menemukan dalam mengamalkan itu pada saat mandi. Dan kata Abah, Abah pun tadi barusan sebelum lahir bertafakur. Ya Allah, betul juga itu. Terima kasih ya kepada Mas Ahmad yang sudah sharing dengan Abah. Dan menyampaikan kebahagiaannya, rasa syukurnya pada Allah dan terima kasih pada Abah. Walaupun dia menemukan metodologi sendiri. Dan terkadang memang begitu, sahabat. Bisa jadi apa yang baik, yang sukses kepada Abah belum tentu dengan cara Abah. Ternyata kamu pun nanti akan dibisikkan di hatimu sendiri. Hei Ahmad, kenapa kau nggak minta sekarang? Gitu loh, seolah-olah. Maka dia iseng tanpa minta izin kepada Abah, dia mandi, buyur lagi kepalanya. Dia tekuk lidahnya, dia katakan, ya Allah, pindahkanlah aku dari gaji 5 juta. Kepada gaji 10 kali lipat ya, walaupun enggak 10 lipat, dia dapatkan 40 juta dari 5 juta itu udah luar biasa. Sahabat. Nah inilah yang kadang-kadang, nah, makanya memang harus tumbuhkan keyakinannya. Kemudian dia setelah mendapatkan gaji itu, dia belum berani bilang ma Abah. Karena kebetulan gitu. Dia coba lagi. Ya Allah, dalam bulan ini, kalau saya dapat rezeki yang bagus, saya ingin punya rumah. Tadi dia harus kirimkan fotonya ke Abah. Bah, ini rumah baru saya, Bah. Kata saya. Masya Allah, tabarakallah. Tadi semua ya. Dan dia bilang gitu. Akhirnya
Abah boleh menyampaikan ini, dia bilang gitu, karena saya udah uji 4 kali dan terjadi gitu kan tadi. Barangkali sahabat, karena ini bagusnya kenapa? Karena mandi itu kan membasahi tubuhmu, itu bro, membasahi tubuhmu, dan air itu tunduk patuh pada perintahmu, dan darahmu pun air. Ingat itu, 70% tubuh kita adalah air. Nah ini mungkin masukan saja kepada, maka bacakan doa juga, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, pindahkan aku ke tempat yang berkah. Itulah hijrah. Maka tadi nanti kita akan bahas ya sahabat, inilah rahmat. Jadi apapun yang terjadi pada dirimu karena adanya rahmat Allah. Rahmat Allah itu terjadi karena ridho Allah. Tapi ridho Allah itu terjadi karena kamu ridho. Ridho bagaimana? Ridho berislam, bertuhankan Allah. Raditu billahi rabbah. Bagaimana ridho bertuhankan Allah? Sebagaimana kata Abah tadi, gelas kaca ini ridho bertuhankan kaca. Maka dia harus katakan ada si gelas kaca ini kepada kaca, lahayun, aku gak hidup kalau bukan hidupmu wahai kaca, kata si gelas kaca. Aku gak wujud kalau bukan wujudnya kamu. Itu boleh kamu ucapkan begitu. Lahayun itu sadari seperti itu, karena kamu tidak hidup kalau bukan hidupnya Allah. Tadi makanya kata lahayun la ilmun, aku tidak berilmu kalau bukan berilmunya Allah. La sami'un, aku tidak bisa mendengar kalau bukan samanya Allah. La basirun, aku tidak akan bisa mampu melihat kalau bukan basarnya Allah. La mutakallimun, aku tidak akan berkalam kalau bukan kalamnya Allah. La qadirun, aku tidak punya kuasa kalau kecuali kuasa Allah. La muridun, aku tidak punya berkehendak kecuali berkehendaknya Allah. Sampai kamu katakan la maujudun bihaqilallah. Setelah itu teman kita Kang Ahmad masukkan keinginan. Ya. Karena sekarang engkau sudah tadi mungkin sibgot Allah, kau sudah dicelup oleh Allah. Luberan tadi semua. Karena kau sudah telanjang, kau serahkan tadi, maka kau sudah mendapatkan luberan. Pantas ayat itu mengatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Kamu ridho dulu. Tadi. Dan kapan kamu mencatatkan ridho itu? Pada saat kau mandi itu. Ya, kalau kasus Kang Ahmad, kalian boleh mencoba karena Abah bagi sharing. Kang Ahmad juga mengatakan itu pada Abah karena dia udah coba, Bah, boleh disampaikan karena tempo hari waktu saya gaji dari 5 juta ke 40 juta, saya belum berani, takutnya kebetulan. Yang kedua, pada saat saya minta rumah, terjadi juga. Saya masih anggap kebetulan itu, Bah. Yang ketiga, saya punya kendaraan yang saya inginkan, yang saya cita-citakan. Terjadi juga. Saya anggap masih kebetulan, kata dia. Tapi begitu yang keempat ini, saya ingin punya pasangan hidup seperti yang saya inginkan. Tingginya segini, gini, rambutnya gini, wajahnya begini, orangnya begini. Bah, ketemu juga. Nah sahabat, maka dia bilang barangkali ini karena bisa sharing dengan teman-teman dari keberhasilan saya, kata dia. Ya nggak tahu. Ini juga Abah, kata dia ya, jadi bukan menyampaikan karena Abah belum pernah. Karena bagi Abah awalnya tidak berani mengisi keinginan-keinginan di kamar mandi. Padahal ya kalau kita pikir di hati boleh nyebut Allah, Allah, la ilaha illallah. Tetapi dalam hati kan boleh-boleh saja. Tapi itu yang maksud Abah tempatnya gitu kan tadi. Tapi ya barangkali di situ kan. Tadi karena kita masih basah gitu loh. Itu pula guru saya mengatakan dulu kalau mandi tobat jangan dihandukin. Biarkan air itu sampai masuk ke dalam pori-pori tubuhmu. Oh ternyata mengerti bahwa air itu setelah diperintah biarkan meresap pada tubuhmu itu sahabat.
Ya ini barangkali ya, terima kasih Kang Ahmad semua. Dan buat Bu Destri ya sekalian aja Abah jawab di sini, Bu Destri yang dari Padang, terima kasih kirimannya udah Abah terima. Mas itu bahwa pertanyaan Mbak Sri apa namanya Bu Destri, Mbak saya melihat orang dekat saya sekartil maut. Kemudian dia bilang saya melihat wajahnya berubah jadi babi. Tapi kemudian berubah lagi jadi orang gitu kan. Nah inilah berarti Mbak Destri sudah bagus zikirnya, sudah mulai mampu tuh. Ketajaman mata batinnya sudah terbuka. Nanti Mbak Destri akan lihat orang di jalan itu jangan kayak patkai, nanti jangan aneh gitu. Kalau di jalan itu ketemu kayak apa namanya kisah apa itu yang Pabel, binatang-binatang manusia tapi kepalanya binatang gitu kan tadi. Ternyata tapi kenapa bisa berubah lagi Mbak Destri? Itu kan sudah pernah terjadi waktu zaman baginda Nabi, waktu Umar bin Khattab mau mengkebumikan seseorang, tiba-tiba berubah adalah menjadi babi. Kemudian sekali lagi pernah Abu Bakar mengkebumikan, berubah jadi ular. Tapi kemudian Nabi berdoa, kemudian ya Allah tutuplah aib, maka sejak doa Nabi itu umat Islam waktu dikuburkan tetap wujudnya sebagai manusia. Tapi hakikatnya sebenarnya, tapi hanya orang-orang kayak Ibu Destri tadi yang dari Padang, dari mana Solok ya, Padang ya, Bu Destri terima kasih. Tadi katanya mau keinginan kembali lagi ke Abah ke sini. Abah doakan mudah-mudahan dari rezekinya. Dan alhamdulillah kemarin termasuk juga yang diselamatkan. Bukan berarti kita mendoakan orang lain ya. Tapi alhamdulillah yang sudah ada ikut bersama kita ini ya banyak keanehan sih, keajaiban ya. Alhamdulillah gitu kan. Bukan berarti kita mensyukuri yang lain ya sahabat ya. Tapi intinya adalah teman-teman yang di Padang, yang di mana juga ada juga di dekat apa namanya Curuga itu yang punya, alhamdulillah gitu kan, artinya bahwa menjadi bagian yang diberikan keselamatan. Yang celaka juga bagus gitu kan dari semua ya. Dari semua ya. Jadi kayak Bu Destri, jadi bagaimana kasusnya katanya Bah? Itu sebenarnya itu dia secara hakikat matinya memang dalam hakikat pada sifat babi itu. Tapi kalau seandainya Mbak Destri sudah sempurna musyahadahnya, tadi mukasyafahnya, sebetulnya dia akan terus berwajah babi sebetulnya. Walaupun di mata awam, dia tetap adalah berkepala manusia dari semuanya. Karena Allah sudah mengatakan, qiradatan wa khanajir. Manusia adalah hakikatnya sudah berubah. Nah inilah ya, bagus Mbak Destri membuktikan itu. Jadi omongan Abah nggak bohong kan. Tadi semua ya. Tapi berubahnya itu karena doa Rasulullah. Jadi diperlihatkan kepada orang-orang yang sudah mampu menyaksikan dengan batin. Tapi kemudian ditutup kembali oleh Allah. Tapi bray gitu kan. Kemudian tutup lagi. Itu jangan aneh. Tadi semua ya. Tapi kepada orang-orang yang sudah murni mukasyafahnya, dia tidak bisa ditutupi. Maka itulah di surat At-Taubah ayat 84, Allah melarang kamu takjiah kepada orang itu. Tuh, Mbak Destri. Allah bahkan Rasulullah, ya Muhammad janganlah kau berdiri di makam mereka. Itu ya. Jadi Abah jawab beberapa orang saja hari ini sebelum bertanya kepada Mas Rahman tentang bagaimana mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Adapun yang tadi pagi yang Abah belum selesai tentang rambut di belah 7, jangan bayangkan bahwa Shiratul Mustaqim itu silok Allah. Tadi semua, bayangkan rambut di belah 7. Rambut itu perlambang kecil. Sudah kecil adalah halus tuh. Artinya apa? Bahwa manusia tidak akan bisa berjalan kepada Allah dengan amalnya. Itu. Kamu tidak akan bisa berjalan kembali kepada Allah itu dengan amalmu. Itulah Allah berkata. Kalau ada manusia
dia berjalan kepadaku dengan amalnya, aku akan hisab amalnya. Kalau aku yang beramal, maka aku selamatkan. Tapi kalau dia yang beramal, aku hapuskan. Itulah yang kata Allah dalam Al-Quran, wahum yasabuna annahum yusir. Sia-sialah amal yang mereka lakukan. Jadi itu maksudnya Mbak Desri. Artinya bahwa kemudian dalam ayat yang lain kata Allah apa? Dianggap orang sombong adalah kata Allah seumpama adalah unta masuk ke liang jarum itu. Jadi rambut di belah 7 itu sebetulnya ayat Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, manusia yang kembali kepada Allah dengan dirinya, bukan dengan Allah. Karena Nabi Muhammad yang agung sekalipun dia menjadi hamba, dia bukan jalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah. Nah, bagaimana umatnya ingin berjalan sendiri? Itu Mbak Destri. Siapa Mas apa tadi yang menata bagaimana Basyiratul Mustaqim seperti rambut di belah 7? Ya, artinya bahwa mustahil bisa kamu lakukan kembali pada Allah oleh dirimu. Mustahil kamu bisa lakukan zikir pada Allah oleh dirimu. Karena Allah laisa kamisli, bagaimana kau mengingat yang laisa kamisli kecuali oleh dia yang laisa kamisli, yang ruhnya ditiupkan pada dirimu, itu dia mengingat dirinya. Itulah seumpama rambut di belah 7. Atau dalam ayat yang tadi kata Abah, seumpama kata Allah, orang-orang yang berlaku sombong kepada ayat-ayatku, maka dia tidak mungkin kembali kepadaku. Seumpama tidak mungkinnya gajah, unta masuk ke dalam liang jarum. Tuh. Tapi kata Abah, kalau kamu sudah kembali kepada Allah, jangankan unta, kandangnya sekalipun masuk. Inilah guru saya mengatakan, kudu logor di liang jarum. Logor di liang jarum. Ya. Itulah makna seumpama tadi adalah rambut di belah 7. Rambutnya sudah kecil, halus, di belah 7. Sudah di belah 7, tajamnya setajam pedang. Berjalan kamu pada kegelapan. Maka di Sunda itu dulu saya waktu masih kecil, saya mondok di Kiai Badrudin. Tiap malam itu ngalut ngengkei pirang-pirang mapai cukang titincakan cukang lembut batan buuk pada ngalut ngengkei pirang-pirang. Jadi kita ini berjalan, orang itu seolah-olah dalam kehidupan ini, tapi itu seolah-olah kisah pada orang meniti Syaratul Mustaqim nanti. Padahal sekarang ini orang berduyun-duyun berjalan alut ngengkei pirang-pirang mapai cukang titincakan. Itulah mapai cukang, mapai jembatan untuk berpijak. Cukang lembut, batan buuk, tapi jembatannya itu lebih kecil daripada rambut. Seket alah batan pedang, tapi lebih tajam daripada pedang. Itu siloka, artinya kita tidak bisa kembali pada Allah dengan amal kita, dengan sholat kita, itu adalah diskusi. Kalau ada orang yang berjalan kepadaku dengan amalnya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan dikirnya, tapi perbuatan dirinya, kata Allah, aku akan hisab. Kalau amalnya murni untukku, baru aku akan perhitungkan. Yang kedua, kalau orang berjalan dengan ilmu, aku akan uji hujah ilmunya. Kalau ilmunya ilmu kepada mengenalku, hanya mentauhidkan aku, maka aku akan perhitungkan ilmunya. Kalau dia mengenal dengan diriku, berjalan padaku dengan ilmu ma'rifatnya, aku pun akan uji ilmu ma'rifatnya. Karena ma'rifat itu sahabat bukan ilmu ma'rifat. Orang ilmu ma'rifat itu pengetahuan tentang ma'rifat. Banyak orang merasa ma'rifat, padahal baru pengetahuan tentang ma'rifat. Karena ma'rifat itu telah kamu buktikan. Kamulah yang melakukannya. Tadi. Maka Abah sudah mencontohkan tentang
ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Isbatul yakin itu adalah kamu yang mengalaminya. Misalnya kamu katakanlah ada orang tertabrak di Jagorawi, tapi kamu baru dengar dari WA, itu baru ilmu yakin. Tapi pada saat kamu malamnya melihat nonton TV, kamu menyaksikan ada berita tabrakan di Jagorawi, itu baru ainul yakin. Tetapi pada saat kamu beda lagi situasinya, pada saat tabrakan itu terjadi, kamu sedang di pinggir tol, itu namanya hakul yakin. Tapi yang disebut isbatul yakin adalah kamu berkata lagi, bah saya yang tabrakan itu namanya isbatul yakin. Artinya kamulah yang mengalami. Jadi yang disebutkan ma'rifat dan ilmu ma'rifat itu beda. Ilmu ma'rifat bisa saja ilmu ainul yakin, tapi bukan isbatul yakin. Karena kamu belum pernah mengalaminya. Maka itu ya sahabat, maka kata Allah juga begitu. Kalau kau berjalan kepadaku dengan ilmu ma'rifat, aku akan uji hujah ilmu ma'rifatmu. Tapi kata Allah, kalau kamu berjalan kepadaku dengan aku, langsung dia berkata, akulah yang bertanggung jawab membawa dirimu pada diriku. Nah, itulah orang yang beriman. Tadi, orang beriman itu adalah al-imanu uryanun, al-imanu adalah al-imanu kulluh ilman yang semua, al-imanu adalah biru'yatillah, yang mampu melihat Allah. Tapi iman yang mampu melihat Allah adalah walibasuhu taqwa, adalah dia yang sudah telanjang. Dan al-imanu uryanun walibasuhu taqwa, maka pakaiannya adalah takwa. Takwa itu pakaian iman. Setelah engkau telanjang pada Allah. Kita sudah mengatakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Kau teguhkan lidahnya. Seperti Kang Ahmad tadi setelah mandi. Maka engkau rilis dirimu. Kemudian kau minta padanya. Dia minta kepada dia. Oleh dia untuk kamu. Gitu. Makanya itulah Kang Ahmad barangkali kuncinya ya. Jadi itulah sahabat yang sirotol mustaqim itu. Jadi sirotol mustaqim itu adalah seperti rambut di belah 7 itu hanya siloka. Artinya mustahil kamu bisa lakukan oleh dirimu. Karena Nabi Muhammad yang agung sekalipun diperjalankan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi itu. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang menjalankan. Bi 'abdihi, maka Nabi Muhammad menjadi maf'ul bih. Maka di situ Nabi Muhammad sudah tubadil, berpindah dari pesan isim fa'il ke isim maf'ul. Karena tanpa kau pindahkan tubadil dari peran isim fa'il ke isim maf'ul, kau yang sholat, kau yang puasa, kau yang dikir, kau yang ruku, Allah tidak ada untukmu. Jadi pada saat kau tubadil, yang berdiri kudrotnya, yang ambil tangan kudrot irodatnya, yang berbaca sholat kalamnya, yang mendengarkan sholat samanya, yang melihat tempat sujud basornya, yang tartib bacaan ilmunya, ya pantas sholat kamu adalah tinggi derajatnya. Ya, maka itu ya, jadi kamu sudah serahkan semuanya kepada dia. Itulah maka kata Allah alladzina amanu. Kita kembali ke pertanyaan tadi Mas Bambang. Jadi tapi sebelumnya, jadi itu ya kira-kira cukup ya Mbak, yang tadi ya, yang titian rambut di belah 7. Jadi artinya rambut itu kecil, di belah 7, tajam seperti pedang, artinya sedang memberikan gambaran orang tua kita ini, atau karuhun-karuhun kita, atau guru wali-wali dulu mengatakan, sirotol mustaqim itu seperti rambut di belah 7, karena mustahilnya kamu akan menyeberang dengan dirimu sendiri, itu maksudnya. Kau hanya bisa kembali pada Allah dengan Allah.
kau kembali kepada Allah dengan Allah sedang engkau matikan dirimu. Karena kan Nabi an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Maka itulah kenapa Abah ajarkan tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas, kan itulah mati. Karena selama kamu nggak tahan napas, kamu nggak dijalankan. Itulah baginda Nabi Allah mengajarkan subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa ada asra dengan bi abdihi dikaitkan dengan lailan? Tuh. Lailan itu isim nakirah. Berarti adalah sebetulnya lail itu perlambang malam. Mati. Atau perlambang menahan napas. Gitu loh. Mati dalam hidup. Nahan napas itu kan pura-pura mati. Lailan. Maka Allah mengatakan subhan ma suci Allah. Yang menjalankan subhanalladzi. Orang itu asra menjalankan, menggendong, membawa, mengantarkan. Maka itulah tadi kata Abah. Yang disebut siratal mustaqim itu Allah. Maka kada bahasa syaroto. Syaroto itu dalam bahasa tafsir oleh Ibnu Katsir, syaroto itu bisa ditelan. Ibaratkan jalan tol. Jadi manusia yang berjalan kepada Allah dengan Allah itu berjalan pada siratal mustaqim. Jalannya dia. Maka dia tidak akan menuduhkan. Beda dengan jalan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah as-sabil. Maka dalam Al-Quran disebut subulas salam. Kumpulan jalan-jalan kecil, jalan gang. Yang Nabi pun udah jalan gang hanya menuduhkan tuh jalan ridho Allah. Seperti ada teman di sini, di mana Ka'bah Pasar Induk? Kalau katakan Abah sebagai Muhammad, maka Abah katakan, hei Fulan, kamu keluar dari depan rumah Abah ke kanan. Setelah kanan, kamu belok kanan, lurus terus. Sampai nyebrang nanti Kalimalang, kamu nanti belok kanan dikit, lurus sebentar, itu kamu pasti bingung. Itulah sabil. Jalan yang ditunjukkan oleh Rasul itu sabil. Maka sholatnya usoli pardu. Pardu itu wajib dari Rasul. Tapi yang wajib dari Allah itu selamanya sholat. Makanya kamu itu baru sholat pardu. Usoli pardu. Belum sampai kepada. Karena selama kamu yang sholat masih pardu. Sholatnya sifat itulah pardu. Tapi kalau sholatnya sijat, sudah tidak lagi usolli pardu. Maka diam pun kamu sudah sholat. Maka disinilah ihdinas siratal mustaqim itu, katakanlah Abah sekarang Allah. Kamu berdoa pada Abah, ya Abah, ya Allah, tunjukkan aku jalan pasar induk. Maka siratal mustaqim itu Abah tenteng kamu, gendong kamu, Abah antar kamu ke pasar induk itu. Itulah subhanalladzi asra bi abdihi. Nabi Muhammad itu digendong kepada Allah oleh Allah, bahasanya begitu. Artinya apa sih secara tasawuf? Artinya berarti Nabi Muhammad itu sudah qorib dengan Allah. Itu bahasanya. Artinya apa? Dekat itu pada saat panahnya dia melihat dirinya. Dan panahnya melihat segala yang makhluk. Karena terjalinya Allah pada dirinya. Itu yang disebut dekat. Pak ini qorib. Sesungguhnya Muhammad katakan. Aku itu maha dekat. Itu loh. Maka disitulah rahasia tipis, kecil tapi nyata. Tapi sakti bagi orang yang sudah mengerti. Hebat tadi semuanya. Nama Ahmad itu. Dan itulah Kang Ahmad yang Abah lakukan sekarang. Bahkan nanti Kang Ahmad kalau diteruskan, nanti jangan nakal saja kayak Abah. Di Jerman Timur minta petek. Tuh. Tadi. Atau di Belanda minta jengkol. Tadi semua. Karena pada dasarnya pada saat iman itu kamu sudah uji Tuhan,
Tapi kemudian Tuhan terus tadi semua memberikan jawaban, kamu makin nakal biasanya. Tidak apa-apa nakal dengan Allah. Karena Allah itu suka diuji. Karena tadi, lihat. Allah itu suka diuji oleh Musa. Suka diuji oleh Yunus. Suka diuji oleh Ibrahim. Karena dia itu adalah. Maka selalu dia katakan kepada nabi-nabinya. Apalam tu'min. Apakah kamu enggak iman? Dan nabi-nabinya dan Rasul menjawab. Aku iman ya Allah. Aku ingin bukti. Sahabat. Maka Kang Ahmad sama dengan nabi-nabi itu. Dan Allah sudah jawab membuktikan apa yang kamu katakan itu adalah sudah betul-betul bukti dari semua. Terus tadi Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Terus nikmat mana lagi yang Kang Ahmad mau dustakan? Mau di mana lagi dikatakan Allah itu jauh? Mau kau katakan apa lagi? Nah, kau akan makin asyik. Nah, itulah dengan Allah itu asyik mansuk. Makin asyik, makin asyik. Sampai keasyikanmu itu ada tiap hari segi rindu kepada dia. Coba nanti rasakan. Nanti Kang Ahmad sama dengan Abah. Kalau pagi ya Allah, barangkali pagi ini saya ingin pulang padamu. Tuh. Begitu sampai pada siang, ngomong lagi kita, ya Allah belum pulang juga ini. Barangkali siang ini ya Allah. Terus begitu. Kamu sehari itu minimal 7 kali mengatakan itu. Ya Allah aku rindu padamu. Aku ingin pulang padamu. Aneh kan? Pada saat keinginan kamu diberikan oleh dia, malah kau menginta pulang. Itulah. Karena sesungguhnya Allah lah tadi wa anna ila rabbikal muntaha. Ternyata kata Allah, aku berikan kau mau Ahmad, aku berikan yang kau mau Ahmad, kau berikan hai Abah Seto aku berikan, kau mau apapun Abah Seto aku berikan. Tapi di ujung-ujungnya coba Kang Ahmad rasakan, Abah sekarang tiada lagi keinginan selain kembali pada Allah. Sekarang udah kembali, tapi kembali sempurna. Menghilangkan tubuh ini. Mematikan tubuh ini. Sekarang udah mati, tapi belum sempurna. Karena pagi masih suka sarapan. Siang masih makan siang. Malam masih makan malam. Tapi yang sempurna itu kalau sudah tidak makan seperti Allah. Tidak minum seperti Allah. Tidak bernapas seperti Allah. Coba nanti ya, Kang Ahmad nanti terus ya, coba ya. Tapi jangan terlalu berlebihan, kata Abah. Tapi silakan diuji terus, tadi semua. Sampai betul-betul isbatul yakin. Nanti Kang Ahmad pasti mengatakan seperti Robi Adawiyah. Tiap hari merengek, ya Rob, kapan aku dijemput? Ali bin Abi Thalib terus bikin puisi. Jalaluddin Rumi, wahai duhai kekasihku. Apakah engkau nggak rindu dengan diriku? Coba sampai ngerengek-rengek lagi orang-orang dungu. Merengek-rengek minta panjang umur. Rabbi yasir umurana. Ya Allah panjangkan umurku. Jauhkan kematianku. Itu sebodoh-bodohnya manusia. Ya. Tapi aneh bin ajaib, Abah menemukan orang-orang yang selalu minta mati setiap hari panjang umurnya. Karena kata Allah, aku suka dengan kamu. Sahabat, barangkali ya inilah untuk menumbuhkan keyakinan pada kita, kepada Allah. La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Allah selalu bersama kita. Karena kita milik Allah. Maka kata Allah, berbisiklah padaku. Berbisiklah padaku, kata Allah. Aku mendengar bisikanmu. Allah gak suka teriak-teriak. Karena Allah datang ada pada kesunyian, pada keheningan, pada saat kamu mati. Itulah Nabi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan itu tadi. Kenapa ada Lailatul Qadar? Al-Qadar itu kalau kamu
terjadi kalau kamu mati. Itulah kenapa dalam mamin napasin tubdihi ila qadarun pika. Setiap napas yang kau lakukan ada takdir qadarun pika. Kalau seandainya kamu mati, tahan napasmu itu. Ya. Coba. Banyak orang yang Abah datang ke sini, tapi saya tanya, kamu udah nggak makan? Belum, Pak. Itu. Orang yang cuma hanya hidupnya lau seandainya. Kalau seandainya, tapi tidak pernah mau berbuat. Seandainya saya dapat ikan, mancing nggak kamu? Belum. Seandainya saya dapat ilmu, seandainya saya kaya, tapi kamu hanya nanam kalau dan seandainya. Padahal Abah sudah ajarkan, sudah berikan semuanya. Nah sekarang banyak orang yang sudah, nanti Abah minta kepada teman-teman yang sudah membuktikan imannya. Boleh untuk di-share dengan teman-teman yang lain. Kalau perlu nanti kita bikin video, nanti udah beberapa teman video keberhasilan kamu. Karena kamu itu layak bahagia. Semuanya diminta oleh Allah itu layak bahagia dari awal. Kamu dibikin layak kaya dari awal. Kamu dibikin layak bahagia dari awal. Tapi kamulah, Allah tidak mencabut janjinya. Tapi kamulah yang menutupi dirimu dari dirinya. Itu aja masalahnya. Kaulah yang menjauh dari dirinya. Dan keyakinanmu tidak tumbuh dari semua. Ya. Karena kau hanya makhluk jasad. Jadi kalau makhluk jasad itu nafsu aja, ingin begini, ingin begitu, ingin begini, ingin begitu, tapi tidak mau berbuat. Diajarkan dari Abah berbulan-bulan bagaimana nekuk lidah napas, mandinya gimana, tapi nggak mau melakukannya. Jangan-jangan di sini aja belum ngamalin, hari aja belum tentu ngamalin yang nongkrong di sini tiap hari. Aduh semua. Karena di hatinya udah mengatakan mustahil katanya gitu. Satu tahu yang udah mengamalkan benar dan yang enggak itu udah kelihatan kok. Makanya banyak jemaah di sini ini hanya sebatas tapi tidak ada yang dia bagaimana sebelum tidur, bagaimana pada makanan, bagaimana pada minuman, bagaimana pada apa, tidak melakukannya. Itulah orang yang menanam lamun pada mudah-mudahan buahnya, mudah-mudahan. Pohon lamun buahnya mudah-mudahan. Gitu. Makanya ngomongnya selalu seandainya, lau, mudah-mudahan. Tidak mau hijrah. Maka kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang iman. Iman itu yang udah telanjang. Bukan ucapan al-imanu tasdikun bil qalbi wa ikron wa amalun bil arkan, sudah diperbuat. Karena selama kamu gak makan, kamu tidak akan menemukan kenyang. Selama kamu hanya mendengarkan teori resep dan tidak pernah masak, kamu tidak akan pernah memasak makanan yang terlezat. Tadi semua ya. Itulah kenapa syukur bilisan bil qalbi al jawari. Syukur saja harus diperbuat. Ucapan alhamdulillah itu ucapan bersyukur. Astagfirullah itu orang yang bertobat. 1 miliar kau mengatakan astagfirullahaladzim. Li wali walidayya, astagfirullahaladzim adalah apa namanya? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum. Ya, atau hayyal qayyum bisa juga. Ya. Qayyum ada nama hayyal qayyuma gitu kan, tadi silahkan saja ya. Terserah ya. Maka sesungguhnya itu bukan tobat. Itu baru ucapan orang bertobat, baru bedaknya orang bertobat. Alhamdulillah itu baru bedaknya orang bersyukur. Tapi adalah syukurnya sendiri al-jawari, berbuat.
Ya. Makanya alladzina amanu, Allah berkata wahajaru, yang hijrah. Bagaimana hijrahnya? La tarhal min kaunin ila kaunin. Jangan kamu hanya dari makhluk kepada makhluk. Hijrah dari syirik kepada tauhid. Hijrah dari lemah keyakinan kepada yakinnya tinggi. Hijrah yang tadi tidak bersyukur menjadi bersyukur. Hijrah yang tadinya kurang pede kepada pede. Hijrah yang tadinya tidak mau mengamalkan sekarang banyak mengamalkan. Itu hijrah. Alladzina amanu wa hajaru. Maka hijrahmu harus dengan jihad. Jihad di sini juga jangan jihad yang ditertafsirkan orang-orang kampret, ngebom gereja, datang ke Palestina, itu bukan jihad, bunuh diri. Ini kadang-kadang orang. Pada wahajaru wajahadu. Kamu berjihad dari apa yang sudah kau hijrah tadi. Tauhidmu pertahankan. Hijrah dari syirik kepada tauhid, bermujahadahlah kamu di situ. Dari tadinya kurang sabar menjadi sabar. Jihadlah di situ kamu dengan sabar itu. Tadi semua. Ya. Itulah alladzina amaru wahajaru wajahadu. Yang diartikan itu satu kesatuan. Iman, hijrah, jihad. Tapi untuk kepada siapa tujuannya, makosidnya? Fisabilillah. Dengan jalan siapa? Jalan Allah. Bukan jalanmu. Bukan amalmu. Bukan perbuatanmu. Maka kata Allah juga. Semuanya sumber gerak diri kita pada ibadah mahdhah ghair mahdhah. Hanya menyaksikan fi'il Allah pada tubuhmu. Itulah kau ingat Allah. Liko Allah adalah dengan dohir adalah menyaksikan pada fi'il tubuhmu. Pada sholatmu, pada puasamu, pada kerjamu, pada ke kantormu, pada apapun. Sebetulnya bukan kau menyaksikan dirimu sholat. Engkau menyaksikan adalah dalang sedang menggerakkan dirimu untuk sholat. Nampaklah fiilnya pada tubuhmu pada saat ke kantor itu. Maka di kantormu menjadi sholat. Habis semua. Di sawahmu menjadi sholat. Di lautmu menjadi sholat. Bahkan buat sahabat Abah di Singapura. Jadi nurse, jadi perawat Ibu Siti adalah sholat. Tuh, sholat. Mas Budi jadi kontraktor, sholat. Haji Eet buat sepatu Boseh di Bandung, sholat. Tuh. Tadi semua, ya. Ibu Erwin dengan semua kegiatannya. Pada saat kita sudah, itu jadi maknanya sholat. Jadi sholat itu adalah pada saat engkau hadir, sadar hidupmu. Maka gerak tubuhmu adalah fiilnya, itulah sholat. Pada makom fiilnya, afalnya. Nah sekarang kemudian makom asmanya. Mengingat Allah dengan hatimu. Itu adalah menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada gerak pada tubuhmu kecuali datang gerak dari hatimu. Berarti kau sudah mulai mengingat Allah dengan asmanya pada hatimu. Kau menyaksikan sebenarnya yang menggerakkan tubuhmu untuk sholat, hatiku. Tapi hatiku bisa merintahkan tubuhku, ruhku. Tapi ruhku bisa merintahkan hati untuk tubuh sholat. Nur Muhammad. Muhammadlah sebenarnya yang sholat. Tuh. Ruhku. Dan Muhammad pun ternyata menggerakkan tubuh kita sholat. Allah lah yang menggerakkannya. Jadi di situ kau menyaksikan pada saat baju ini sholat, yang sholat si kapas gitu loh. Pada saat baju ini berbuat baik, yang berbuat baik si kapas. Maka baju fiilnya kembalikan kepada kain adalah sebagai asmanya, kembalikan pada benang sifatnya, kembalilah pada dirinya kapas sebagai zatnya. Maka apapun yang dilakukan ini nyatalah
perbuatan si Jat pada dirinya. Itu ya sahabat, sesungguhnya yang harus dipahami. Maka Allah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwal. Ulus. Maka kata apa? Kenapa orang iman sedekah, orang takwa sedekah, orang hijrah sedekah? So lihat, saksikan ayat Al-Quran. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhan samawati wal ard. Suruh jalan-jalan tuh. Keliling dunia. Surgaku seluas langit. Arduhan samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Aku akan berikan kepada orang yang telanjang. Siapa orang telanjang yang takwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada orang-orang yang selalu berbagi walaupun dia dalam keadaan sempit. Itu sami. Tapi dia menyaksikan Allah pada saat berbagi itu. Maka tidak ada pemberian karena kasihan, tapi kau menyaksikan. Maka janganlah kau memberi karena kasihan. Tapi di sini, ya. Cinta lagi orang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Tadi semua orang yang khusyuk itu ngeluarin duit zakat. Jadi orang yang khusyuk kata Allah yang mengeluarkan zakat. Pantas kata Nabi, la sholata illa bizakatillah. Tiada sholatmu. Tiada sholatmu tanpa kau hablum minan nas. Tadi semua. Maka sungguh bodoh tempo hari yang Abah bantai tadi. Kiai besar mengatakan amalnya sebanyak gunung. Tapi enggak sholat, tertolak. Ini kebalikan ayat ini. Kebalikan. Justru karena mengeluarkan duit lah sholatnya itu bernilai. Nah yang tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Siapa pendusta agama itu? Mereka yang membiarkan anak yatim. Yang membiarkan orang miskin. To'ami miskin, tidak memberi makan pada orang miskin. Hancur sholatnya. Fawailul lil musallin. Jadi yang kembali lagi ulang tempo hari yang mengatakan ustadz terkenal mengatakan seluruh amalnya terhapus dengan sholat. Ini bukti sholatnya batal. Kalau kamu tidak melakukan tadi. Orang tidak khusyuk sebelum mengeluarkan zakat tadi. Walladzina tadi. Wari zakat fa'ilun. Tadi. Ya. Jadi sesungguhnya kenapa takwa itu adalah sedekah, iman itu adalah sedekah, khusyuk itu adalah sedekah. Karena tadi kata Allah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwal. Ulus. Maka tadi orang pelit tidak mungkin bisa kembali pada Allah. Karena ini, karena sifat paling sempurna Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Penyayang, pengasih, penyayang. Pengasih, penyayang. Maka kata Abah tadi, kita dualitas, hidup di alam dualitas, kita dikasih dua alis, dua mata, dua lubang telinga, dua lubang hidung, dua tangan, dua dada, dua paru-paru kiri kanan, kemudian dua ginjal, dua biji burungmu, dua kakimu, dua jempolmu. Tetapi satukan atas nama love, cinta di dadamu ini.
satukan 10 jarimu, rapatkan ke sini, tempatkan di dadamu ini, tempelkan pada cinta, maka pada bolongan di sini nempel pada love yang tadi di situ di dadamu itu, barulah kamu akan melakukan sesuatu. Maka kata wahajaru fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwamu, bukan dengan badanmu. Dan Allah sudah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, jiwamu. Dan Allah pun mengatakan bi amwalihim wa anfusihim. Tadi di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ingat, bukan tubuh. Manusia harus merasakan dengan tubuh, bukan jiwanya. Bagaimana cara merasakan dengan jiwa? Katakan untuk tubuh, la hayyun, aku nggak hidup. La ilmun, aku tidak berilmu. La sami'un, aku budeg. La basirun, aku buta. La mutakallimun, aku bisu. La maujudun bihaqillallah, yang ada, yang wujud hanya Allah. Aku tidak ada. Aku Allah dan diriku tidak ada. Itu itikad yang harus dibangun. Dia yang mengatakan aku Allah dan dirimu tidak ada. Karena inna rabbaka atau binnas, Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Kamu wujud pada wujudnya. Kamu melihat karena basarnya, kau mendengar karena samanya, kau bicara karena kalamnya. Itulah kesadaran itu yang akan setelah kamu tahalli, kamu dia akan terjali pada dirimu. Tadi semua, ya. Itulah kata lu. Wajahdu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. A'dhamu darajatan indallah. Maka itulah derajat yang tinggi pada Allah. Orang pada saat suka membagi, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tadi. Maka lihat. Kata Allah, kalau kamu ingin merubah nasib, kata Quran, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan pada dirimu. Matamu kembalikan pada basornya. Telingamu kembalikan pada samanya. Mulutmu kembalikan pada kalammu. Tanganmu kembalikan pada kudrat irodatnya. Kakimu kembalikan pada kudrat irodatnya. Ilmumu kembalikan pada ilmunya. Berarti engkau sebenarnya sudah ridho bertuhankan Allah. Raditu billahi rabbah. Karena engkau sudah wabil islami dina. Engkau sudah aslama. Dan engkau sudah jadi Muhammad wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tadi semua. Itu berarti kau sesungguhnya sudah pantas kata Allah. A'dhamu darajatan indallah. Engkau sudah memiliki darajat yang tinggi insyaallah. Maka kata Allah. Pada saat Allah katakan apa? Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Baru tapi kata Allah syaratnya ahsin kama ahsanallahu ilaika. Sekarang berbuat baiklah sebagaimana aku berbuat baik. Jadi pada saat kita berbuat baik, kita sedang liko dengan Allah. Pada saat kita menolong orang, kita sedang liko dengan Allah. Pada saat kita menyayangi ibu bapak kita, kita sedang liko dengan Allah. Pada saat kita membaca Quran yang kita paham, yang kita sadari, Quran ini firman Allah dan betul-betul meyakini kau sedang liko dengan Allah. Pada saat kau membantu orang, kau menyaksikan Allah pada pemberianmu itu. Itulah liko. Maka kau bisa liko setiap saat bersama Allah. Pada kebaikan-kebaikan ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana aku berbuat baik. Itulah sebagaimana ayat tadi. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaid. Karena Allah itu tidak pernah marah. Maka jangan kamu menuduh Allah marah murka. Kata siapa ontohon Ustaz?
Kamu seenaknya saja Allah suka ngomong Allah murka, Allah murtad. Itu bacotmu itu, maaf tuh. Ya. Tidak ada. Lihat surat Wadduha ayat 3. Kata Allah, aku tidak pernah meninggalkanmu dan aku tidak pernah marah padamu. Bayangkan. Aku selalu menyayangimu. Inilah kadang-kadang ustaz-ustaz kampret yang tidak kenal Allah, yang tidak tauhid pada Allah, akhirnya menuduh Allah seenaknya. Tadi semua, ya. Inilah yang harus dibangun kepada mana? Tadi, ya. Ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu. Allah itu Raufur Rahim, Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Afuwun Karim. Maka mari kita ciptakan Abah, buat sahabat-sahabat Abah mengajak. Mari kita ciptakan Tuhan yang maha indah. Yang dia maafnya saja nggak perlu diminta, kata Afuwun Karim. Al-Karim itu ada sifat dia. Dia tidak usah diminta. Maaf tidak usah diminta. Rizki sebetulnya nggak usah diminta, asal kamu sadari saja. Cukup teguk lidah, rapatkan gigi, diam saja, la sautin la harfin. Pada hatimu, ketukan semua. Ya. Ibaratkan tadi, terus tawa pada hatimu. Duk, 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 duk. Sekali napas, 7 putaran. Dalam hatimu, pada Ka'bah Allah. Di dalam dadamu itu. Atau kamu sekali taplak napas 7 ayat Fatihah sekali napas dari Bismillah sampai waladhdallin, sekali napas lagi adalah kulhu 1 napas. Tadi semua ya. Itu saja sebetulnya. Karena dia Al-Karim. Dia memberi tanpa diminta. Ya. Itulah kata Allah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi biamwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Mereka lah orang yang mendapatkan kemenangan. Lihat janji Allah di ayat berikutnya, ya. Allah mengatakan apa di ayat berikutnya ini? Ya. Yubashshiruhum rabbuhum birahmat. Tuhan mereka memberi kabar gembira kepada mereka dengan kasih sayangnya. Tuh. Yang sudah al-dhamud, kalau dibalik di sini ya. Yubashshirhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Jadi kata Allah, bagi mereka kesenangan yang kekal. Nah, ini kita balik ayatnya. Jadi kalau kita balik, bagi mereka yang ingin kesenangan kekal, bukan nanti, sekarang. Siang yang ketemu malam, senang yang ketemu susah, untung yang ketemu rugi, hidup yang ketemu mati. Sekarang, ini maksud ayat ini. Lahum fiha na'imum muqim, bagi mereka kesenangan yang kekal di dalamnya. Karena engkau sudah abqa, maka bakolah bersama Allah engkau. Sekarang. Syaratnya apa kata Allah? Harus menetapkan waridwani wa jannatil lahum. Tadi. Bagaimana? Yubashirhum rabbuhum birahmatin minhu waridwani wa jannatil lahum. Tuh. Ada jannah sekarang. Kan Allah udah mengatakan dari awal. Wa idkulna ya adamuskun anta wa jaujuka jannah. Tuh. Sekarang di sini. Syaratnya wala taqrabu hadis sajarah. Tadi semua. Sekarang. Karena sekarang lihat orang-orang yang Abah sudah kenal. Berbagai negara. Mereka membuktikan imannya. Dan mereka bahagia sekarang.
sehat yang sehat tuh. Senang yang senang. Karena kamu masih pagi senang, sore nggak senang, itu masih belum. Kalau kamu hari ini untung, besok rugi, belum. Harusnya bersama Allah itu, sekali bersama Allah, untung adalah untung. Senang adalah senang. Hidup adalah hidup. Kan tadi kata Allah, wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Dan engkau dengan pasangan jasad dan ruh, engkau akan menyatu dan engkau akan hidup di sini sebagai jannah kepada dirimu. Maka engkau akan mendapatkan makanan rogoda. Semua. Makanan tinggal makan, baju tinggal make. Semuanya. Inilah yang janji Allah. Jadi mengatakan, siapa yang inginkan sorga yang tadi, bagi mereka kesenangan yang tiada akhir kekal, wa jannatil lahum fiha naimum mukim, itulah orang-orang yang Allah memberikan yubasyirhum rabbuhum birahmat. Allah kabar gembira. Ya kabar gembira kapan? Ya sekarang. Kalau nanti telat. Birahmat. Bagaimana orang yang akan digembirakan Allah? Sehingga Allah ridho dan turunlah rahmat Allah pada dirimu. Dan memberikan jannatil lahum fiha naimum mukim. Syaratnya kata Allah tadi adalah humul faizun ulaika. Dia yang menang. Bagaimana caranya menang kata Allah? Adalah a'dhamu darajatan indallah. Kamu harus tinggi dulu darajat kepada Allah. Bagaimana cara meraih darajat yang tinggi pada Allah? A'dhamu darajatan indallah. Kamu harus berjalan fisabilillah di jalan Allah. Bi amwal, duit, fulus. Saudara kita yang sedang musibah. Ayo. Musibah yang terjadi ini bukan buat mereka, tapi buat kamu. Buat kita. Buat kita berbuat. Untuk menunjukkan iman. Maka kata Allah, orang yang mereka digembirakan itu siapa? Wa ulaika humul faizun. Orang yang mendapatkan kemenangan. Siapa yang mendapatkan kemenangan itu kata Allah? Dia adalah a'dhamu darajatan indallah. Dia mendapatkan darajat yang tinggi di Allah. Siapa yang mendapatkan darajat yang tinggi dari Allah? Adalah mereka orang-orang alladzina amanu, yang sudah telanjang, yang sudah aslam, menyerahkan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la mudun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqilallah. Barulah wahajaru, hijrahlah dari syirik ke tauhid tadi, dari lemah iman kepada yakin iman, dari ilmu yakin ke isbatul yakin tadi semua, ya, dari pelit. Ada min asari sujud. Sholat bukan jidatnya yang hitam, bung. Min asari sujud, ada tapak dari sujud itu. Yang tadinya kamu itu pemarah, sekarang turun. Yang tadinya kamu pelit, adalah baik. Yang tadinya kamu itu tidak mau sodakoh, sekarang bersodakoh. Yang tadinya kamu adalah syirik, sekarang tauhid. Itu min asari sujud. Itulah yang kata Allah. Orang-orang alladzina amanu, yang beriman, wahajaru, dan berhijrah tadi. Dari Allah, dari makhluk menuju Allah. Karena tadi kata Syaikhul Abahawi, sekarang laka kepadamu antandur, kamu sudah mampu melihat dirimu dan seluar dirimu, ma yang berkaitan dengan dirimu dan di luar dirimu, bil mukawanat. Sebenarnya mukawan itulah kawana. Ternyata sebenarnya makhluk itu adalah kholik. Ternyata sebenarnya yang dohir inilah yang batin. Ternyata sebenarnya yang akhir inilah yang awal. Sebenarnya inilah Adam, inilah Muhammad. Sebenarnya Muhammad adalah Allah. Maka kemanapun kau hadapkan hanya melihat dia. Ada segala bentuk, rupa, warna, sifat,
nama, wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil sifat. Satulah, qul huwallahu ahad. Tuh. Kau sudah layak diperintahkan fi'lun amrin, qul, hai fulan, ceritakan apa yang kau lihat tadi semua. Bagaimana rahmat Allah itu datang padamu? Bagaimana ridho Allah? Kamu sudah mendapatkan kabar gembira. Siapa yang mendapatkan kabar gembira? Ulaika humul faizun. Mereka yang menang. Siapa yang menang? Yang mendapatkan a'dhamu darajatan indallah. Siapa yang mendapatkan darajatan indallah? Alladzina amanu wahajaru wajahadu, dan sungguh-sungguh dia perjuangkan hijrahnya dari syirik menuju tauhid. Dia sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh Allah akan bantu kamu. Bukan jihad membom gereja, bukan jihad pergi ke Palestina. Jihad melawan diri kita sendiri. Dan penghalang diri kita yang sebenarnya diri kita adalah diri kita. Tadi semua. Ya. Jadi sekali lagi, Allah tidak pernah mencabut kemuliaan dirimu. Allah tidak akan mencabut kemudahan dirimu. Itulah kenapa dalam Al-Quran menggunakan yusrun, bukan sahlun. Karena kembali kepada Allah itu yuridullahu yusra wala yuridullahu yusra wala yuridul usra. Allah menghendaki kamu kemudahan. Maka bagi Allah maksiatmu dibagi sekarang menjadi Allah nol. Hasilnya Allah tak terhingga. Jangan sedih dengan dosa. Kau pendosa hari ini. Apakah Umar bin Khattab lebih kecil dosanya darimu? Kalau kau pendosa hari ini, apakah Robiah Adawiyah lebih kecil darimu dosamu? Kau lihat Fudail bin Iyad, kau pendosa, maka jangan berhenti dari rahmat Allah. Jangan turun harapmu pada Allah hanya karena dosa. Ingat itu. Dari semua. Artinya sederhana bagi Allah itu. Kosongkan dirimu, maka hilanglah dosanya. Napikan dirimu, maka kembalikan. Maka ya Allah, aku kembalikan tangan pada kudrat irodat. Kembalikan kaki pada kudrat irodat. Kembalikan mulut pada kalam. Kembalikan telinga pada sama. Kembalikan mata pada basor. Kembalikan napas pada hayat. Kembalikan dadamu adalah kepada Allah, Baitullah. Maka sesungguhnya kau sudah kembali tanganmu dengan dosa-dosanya. Kau sudah kembali telingamu dengan dosa-dosanya. Sudah kembali matamu dengan dosa. Karena engkau bukan kembalikan. Bukan sebatas taib. Tapi tahirin. Tapi kau adalah sudah inabah. Tuh. Inabah itu mengembalikan. Kayak tadi, kalau kamu pinjam korek kepada orang, pada saat dia kotor, kamu minta maaf. Maaf ya, ini kotor, itu baru taib. Tohirin. Tapi yang tawab, atau barangkali apalagi yang inabah, aku kembalikan ya, gasnya udah kosong. Nggak ada, minta maaf ya, ininya maaf ya. Kepada Allah nggak begitu. Ya Allah, aku kembalikan. Tabayatubu taubatan. Kembalikan kakiku dengan kapalannya. Aku kembalikan rambutku dengan ketombeknya. Aku kembalikan telingaku dengan upil ya, lubang. Aku kembalikan sifat hatiku yang dengan busuknya tadi semua. Tuh sahabat. Maka kenapa orang-orang negatif itu menjadi wali? Robiah Adawiyah dari Jablay. Cukup bagi Allah. Bukan kamu Jablay. Bagi Allah gak peduli kamu Jablay. Gak peduli kamu kiai. Kiai yang sehebat apapun kayak Barsisok, neraka hasilnya. Kalau kamu yang merasa jadi kiai, kamu yang ilmu, kamu yang bisa, kamu yang hebat,
Buktinya apa? Kau jual ilmu itu dengan murah. Itu yang dilaknat, lebih rendah daripada pelacur seperti Robiah Adawiyah yang dia mengatakan, wahai pendosa, aku pun pendosa, tapi mari kita kembalikan pada Allah. Dan bagi sahabat-sahabat yang sudah berbuat amal, lupakan, tidak ada kebaikan yang kau lakukan. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah. Semua kebaikan itu dari Allah. Wa ma asobaka min nafsik adalah wa ma asobaka min syai'atin fa min nafsika. Tapi ada perbuatan buruk kita. Akui walaupun kita tahu itu adalah af'al Allah. Pada saat kau katakan, siapa yang bersalah? Aku ya Allah. Siapa yang mencuri? Aku ya Allah. Siapa yang berzina? Aku ya Allah. Lah kata Allah, kalau nggak gua gerakan lu jinah, nggak jinah lu. Bagus hambaku. Kau mengakui kehambaanmu. Apa yang kau katakan barusan, aku senang mendengarnya. Sahabat. Jangan kayak iblis. Ini kebanyakan manusia udah kayak iblis. Kalian taat, merasa soleh, merasa mulia, merasa jadi kiai. Saya tapi kira maksiat, tertangkap sama polisi. Ya namanya juga takdir. Aja manusia sekarang. Padahal seharusnya dibalik. Iblis itu ada diusir, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Karena dia mengatakan, qala rabbi bima agwaitani la uzayyin. Ya Allah, karena aku sesat, engkau sesatkan aku. Itulah perkataan seburuk-buruknya perkataan. Silakan. Mari kita saksikan afal Allah pada kita, baik atau buruk. Tapi kalau kau ingin digerakkan baik, sebetulnya yang memilih baik dan buruk kita. Pilihannya pada jiwa kita. Seolah-olah dalang itu menggerakkanmu buruk pada saat kau berwajah rahwana. Sifatmu sifat rahwana. Maka engkau akan digerakkan pada sifatmu itu. Dalang happy saja. Allah happy saja menggerakkanmu pada sifat rahwana. Tapi kalau kita sudah terlanjur pada sifat rahwana. Saksikan bila Allah di situ. Tapi ucapkan oleh lisanmu, aku yang salah ya Allah. Begitu. Bukan kayak iblis, qala rabbi bima agwaitani, karena engkau telah sesatkan aku. Nah, jangan kita ucapkan itu pada Allah. Tapi pada segala kebaikan yang kita lakukan tadi, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Lihatlah Allahnya pada kebaikan kita. Tapi lihatlah diri kita pada saat kemaksiatan. Maka tadi kata Abah, pada saat kita berbuat maksiat, lakukan secara syariat. Tapi pada saat kita melihat ketaatan, lihat secara hakikat. Pada saat sahabat kamu berbuat maksiat pada dirimu, lihatlah secara hakikat. Allah sedang mengujimu. Tapi pada saat kita berbuat salah pada orang, pandang secara syariat supaya kamu bisa minta tolong, bisa minta maaf kepada dia. Tapi pada saat orang berbuat baik pada dirimu, pandang secara syariat supaya kamu berterima kasih. Karena orang yang menerima pemberian, dia mampu melihat Allah, hanya Allah yang dilihatnya. Tapi tidak mampu kau melihat dia secara syariat. Kau berterima kasih padanya. Gagallah engkau. Itulah kata baginda Nabi, malam yaskurin aslam yaskurillah. Tidak ada manusia yang bersyukur pada Allah kecuali bersyukur pada manusia itu. Maka disinilah kecerdasan kita memandang syariat dan hakikat. Gerak tubuhmu syariat, gerak hatimu hakikat. Tadi semua kita harus main di situ, sahabat. Itulah kenapa syariat dan hakikat tidak boleh dipisah. Marilah kita pandang segala kesalahan teman kita secara hakikat. Dan marilah kita pandang kesalahan kita kepada orang secara syariat. Tuh,
Tapi kita pandang kebaikan orang kepada kita adalah secara syariat supaya kita berterima kasih. Tapi kesalahan kita pada orang pandanglah oleh kita secara syariat supaya kita bisa istighfar, minta mohon ampun pada Allah. Itulah cara pandang yang lurus, sahabat. Insya Allah kalau gitu kayak gitu, insya Allah kita akan dari a'dhamu darajatan indallah. Kita ada dapat darajat yang tinggi di hadapan Allah, maka ulaika humul faizun, kamu ada termasuk orang-orang yang menang. Maka yubasyirhum rabbuhum birahmat, maka kamu akan diberikan gembira dengan kasih sayangnya. Tadi semua ya. Itu saja, barangkali udah kelewatan ini, udah setengah jam, tidak apa-apa, mohon maaf sahabat ya. Tadinya Abah ngantuk-ngantuk, tadi sebetulnya udah mata udah merah, tiba-tiba dada ngomong, Abah saya tuh tugas. Satu tadi Pak lagi tidur Pak, maka mata saya merah. Tapi heran, pagi aja kemarin saya sampai di Lembang itu nyampe jam 5 subuh, jam 2 saya nggak sempat tidur, sempat ngelenyap habis sholat subuh. Begitu jam 5:47 tiba-tiba dia dada saya duk 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 duk. Abah saya tuh jadi saya ini udah nggak miliki hidup. Suruh jadi corong doang. Makanya nggak ada yang bayar, cuma corong aja. Namanya juga corong. Ada nggak yang bayar corong? Nggak ada. Karena speaker itu hanya bunyi. Ini hanya speaker saja yang bunyi. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.